Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Pendidikan Demokrasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Miftahul Arifin, dan teman saya atas nama Neneng Kurniati dan Safira Dwi Novianti. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama, demokrasi dalam perspektif pendidikan. Demokrasi secara terminologi adalah pemerintah oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil rakyat atau wakil-wakilnya yang dipilih lewat pemilihan bebas. Prinsip utama demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari mereka yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak-hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di mata hukum. Proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang ke-10, pluralisme dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Yang ke-11, nilai-nilai toleransi. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Selanjutnya, mewujudkan demokrasi melalui pendidikan. Pendidikan mempunyai cakupan luas, jalur sekolah, luar sekolah, dan keluarga. Pendidikan sekolah sendiri terdiri atas jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk mewujudkan demokrasi dalam dan lewat sekolah. Selanjutnya, membangun sistem pendidikan demokratis. Impian pendidikan berkualitas hanya dapat diwujudkan dalam alam demokrasi. Pendidikan dan demokrasi pendidikan hanya dapat diwujudkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dalam mengembangkan sistem pendidikan yang demokratis di Indonesia, perlu memperhatikan 7 butir yang merupakan prinsip-prinsip dalam prosedur yang demokratis, dapat dan mencerminkan pandangan serta jalan hidup demokratis yang diinginkan. Adapun 7 butir tersebut adalah: yang pertama, mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Yang kelima, memiliki itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Dan yang terakhir yaitu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bahasa dan sastra Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjutkan dari pemateri pertama. Demokrasi sebagai usaha penyelesaian pendidikan di Indonesia. Salah satu penghambat dalam pendidikan di Indonesia adalah munculnya beberapa masalah. Yang pertama, rendahnya partisipasi masyarakat, dan yang kedua, rendahnya inisiatif kebijakan yang kurang demokratis, dan yang ketiga, tantangan kehidupan global. Demokratis dalam pendidikan dianggap dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia. Dan yang penyempurnaan kurikulum, dan B, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, dan yang C, peningkatan relevan pendidikan, D, mengatasi rendahnya kualitas guru, dan yang ke, rendahnya kesejahteraan guru. Saya akan melanjutkan dari pemateri kedua, di mana pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesastraan Indonesia sebagai wujud demokrasi pendidikan. Mulis 2010 merumuskan berbagai pemikiran terkait pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesastraan Indonesia sebagai bagian integral dari demokrasi pendidikan di Indonesia. Kemudian Kurikulum Nasional 2013 sebagai wujud demokrasi pendidikan, menurut YASA 2016 menyebutkan bahwa Kurikulum Nasional 2013 merupakan salah satu wujud demokrasi pendidikan.
Kemudian pentingnya kepemimpinan yang demokrasi pada pendidikan di Indonesia. Praktik kepemimpinan yang demokratis ialah membantu guru-guru, termasuk guru bahasa dan guru sastra, memandang dirinya secara positif, memungkinkan untuk menerima mereka sendiri dan orang-orang lain, serta memberikan kesempatan yang luas untuk mengidentifikasikan dirinya dengan teman-teman profesinya. Kemudian kesimpulannya bahwasannya demokrasi pendidikan merupakan suatu kebijakan yang sangat diharapkan masyarakat. Melalui kebijakan ini diharapkan peluang masyarakat untuk menikmati pendidikan menjadi semakin lebar sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya.